Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi ya sama Kak Didik di pembahasan materi PPU ya, simulasi pertama. Ya, kita langsung lihat soalnya aja di sini ya. Oke. Nah, di sini kita akan menemukan ya, teks. Biasanya di PPU ini kita nggak jauh-jauh membahas seputar makna kata ya. Oke. Nah, coba kita cek dulu. Langsung aja kalau soal kayak gini kita nggak usah baca teks, kita langsung lihat di apa namanya eh soal pilihan A, B, C, D, E-nya. Nah, biar lebih enak. Karena biasanya kalau kita baca teks dia akan menghabiskan waktu dan energi kita. Jadi langsung aja lihat A, B, C, D, E. Oke, kita lihat nomor satu. Sinonim kata dicecap pada kalimat 8 adalah yang mana? Nah, ini kalau ada soal gini berarti kita harus kembali lihat kalimat 8. Nah, kira dicecap situ ngomongin apa nih? Peristiwa langka ini di masa menjelang Beatlemania hanya bisa dicecap oleh segelintir orang. Dicecap. Dicecap di situ artinya bisa di apa? Di Nah, hati-hati di sini ya. Ini hanya bisa dirasakan atau bisa dialami atau dijelaskan. Nah, jelaskan nggak mungkin disaksikan, ya, karena ngomongin peristiwa. Peristiwa langka ini di masa menjelang hanya bisa disaksikan oleh segelintir manusia. Nah, makanya di sini nanti kita pilih jawabannya yang E saja, guys. Karena di situ konteksnya apa? Peristiwa. Peristiwa bisa dirasakan nggak? Enggak. Peristiwa bisanya disaksikan. Nah, gitu ya. Bisa ya? Oke, sekarang nomor berikutnya ditanya makna kata tajam pada kalimat 3 teks tersebut. Nah, itu kira-kira apa tuh makna kata tajam? Oke ya, kita coba balik dulu ke atas. Nah, kalimat 3. Nah, di sini sutradara Damin Kazile justru milih ruang kokpit dengan kamera menyorot tajam. Nah, tajam di sini bukan artinya kalau kena kamera langsung sakit, enggak ya. Tapi lebih ke fokus. Nah, makanya jawabannya jadi B. Fokus ke kamera. Berikutnya perumpamaan. Nah, perumpamaan pada teks dapat ditemukan pada kalimat. Perumpamaan itu kira-kira kayak sesuatu yang nggak logis. Nah, itu perumpamaan nih. Dia nggak logis. Nah, ngomongin sesuatu yang maksudnya beda. Nah, coba ya kita cek ya. Satu, kira-kira ada yang nggak logis atau agak beda nggak dari yang diomongin? Satu, nggak ada ya, aman. Dua, aman juga. Empat, aman. Nah, ini Kak Didik lebih cenderung sih di kalimat 7. Nah, ini ada kata sinar matahari mengintip. Nah, ini perumpamaan nih. Sinar matahari mengintip di baliknya. Tuh, ini perumpamaan. Matahari bisa ngintip nggak? Nggak bisa. Yang bisa orang. Makanya jawabannya yang E. Kalimat 7. Gitu. Lanjut guys ya. Ini nggak usah dibaca lagi, langsung lihat kalimat lagi soalnya. Itu lebih mudah nanti ngebahasnya. Tujuan penulisan kalimat 5. Kita cek di situ. Memang ada botol plastik yang bisa digunakan sebagai tempat isi ulang. Tapi wadahnya terbuat dari plastik sekali pakai. Nah, ya. Ini kan lebih ngomongin ngejelasin nih. Kedua udah tersebut kebanyakan terbuat dari plastik sekali pakai. Memang ada yang digunakan sebagai isi ulang, tapi wadahnya terbuat dari plastik sekali pakai. Nah, berarti kayak ngasih nambahin, nah, menjelaskan. Makanya jawabannya lebih ke E, menjelaskan lebih lanjut informasi tambahan tadi. Nah, karena contoh-contohnya, ya kan? Gitu. Oke, ya. Berikutnya ini kamu cuma disuruh sejajarkan praktis digunakan. Nah, praktis gunanya mudah dibawa, terbuat. Ini nggak sama nih. Kalau mau kamu ganti praktis gunanya mudah dibawa, lalu di sini terbuat dari polyester dan bahan non
degradable lain. Nah, makanya di sini nanti kita bisa pilih jawabannya yang sejajar, praktis digunakan, mudah dibawa, tetapi dibuat dari itu sama di semua di nah ber semuanya sama itu adik-adik ya, aman ya. 56 kamu disuruh nyusun kalimat. Nah, gagasan pada paragraf 2 bisa diurutin kalau oke, nah di sini gagasan pada paragraf 2 akan jadi lebih mudah dipahami dengan urutan kalimatnya yang mana. Nah, udah kita urutin aja. Depannya katanya sih 8. Oke, kita coba ya. Depannya 8. Habis 8, 9, 10, 11, 12. Ya, betul. Coba. 8, 9. 9 masih nyambung ya? Nyambung. Habis 9, 10 sih sebenarnya sih. 10, habis 10. Kalau nggak 8, 9, 11. Tapi nggak mungkin 11, karena 11 deodoran. Deodoran itu berarti ngomongin tisu basah. Berarti udah bener nih, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Udah urutannya udah bener deh, 8, 9, 10. Tapi kalau kita langsung ke 8, 9, 11, ya apa yang mendekati cuma itu ya. Kalau 8, 10, 12, 11, coba kita coba. 8, 10, tisu basah. Nggak nyambung, 8, 10. Karena 8 sama 9 harus sama. Gitu. Karena ngomongin glitter. Gitu. Udahlah, yang paling mendekati benar itu adalah yang A. Kenapa Kak? Ya karena tadi 8 ke 9 urutannya. Harusnya 10, 11, 12, 13 dia udah urutan. Dia nggak usah diacak-acak lagi. Udah oke. Oke, sekarang kita lihat kalimat 6 dan 1 dalam bacaan di atas mengandung hubungan apa? Hubungannya ya. Berarti kita baca dulu. Bukan 6 dan 1 ya. 6 dan 7 kayaknya. Bukan 6 dan 1. Contoh lain dari limbah industri kosmetik adalah bulir halus, produk lalulur, sabun, dan cuci muka. Bulir halus ini adalah penyemai mikroplastik yang tidak dapat terurai di tanah, saluran pembuangan, sungai, dan laut. Nah, kayak gitu ya. Kita lihat aja nih. Di sini ada kata, ini adalah, dia kayak lebih menjelaskan. Nah, bulir halus ini adalah, dia lebih ngejelasin lagi. Makanya jawabannya adalah penegasan, nggak penambahan, penguatan, lebih ke nambahin. Nah, adalah dijelasin lagi. Nah, gitu ya. Bisa. Nomor berikutnya 58. Nah, ini gampang, kamu tinggal suruh misahin kira-kira beda ceritanya di mana. Nah, tuh ya. Coba kita coba bahas 1 masih ngomongin 5G, 2 sama 5G, 3 juga sama cloud, 4 sama, 5 sama. Nah, ada yang beda nih. Dalam perkembangan mutakhir, teknologi sisi lain juga dieksplorasi. Nah, lebih ke 5 bedanya. Udah beda cerita ya. Yang kalimat berikutnya masih ngomongin kalimat 5. 1 sama 4 masih ngomongin big data. Kalimat berikutnya ngomongin platform. Nah, ya, platformnya. Jadi udah beda cerita ya adik-adik ya. Jadi jawabannya yang B saja. Ungkapan sistem informasi hemat energi diteliti oleh sejumlah ilmuwan dalam sebuah studi kasus. Nah, di sini kalau kamu mau cari, ditanya sama dia disempurnakan. Biasanya kalimat yang benar itu subjeknya itu kalau sekali lihat ya, selama ini muncul di UTBK itu sejumlah ilmuannya harus di depan. Jadi subjeknya itu harus pelaku. Sisanya baru objeknya itu biasanya bendanya, apa yang dibahas. Nah, makanya di sini kita bisa pilih B nih. Sejumlah ilmuwan meneliti sistem informasi hemat energi dalam sebuah studi kasus. Yang lain nggak ada kan? Nah, gitu. Jadi intinya di situ. Ilmuwan yang kita omongin, bukan sistem informasi hemat energinya bocah-bocah WG ya. 60 dari bacaan di atas, kalimat yang berpola dasar sama dengan pola dasar kalimat
Besar harapan kami. Ini keterangan. Ya. Ini keterangan. Ya. Ini keterangan. Lalu ini subjek. Ini predikatnya adalah. Gitu ya. Oke, jadi gitu ya adik-adik. Nah, cari yang kayak gitu polanya sama. Oke, silakan, jangan malu-malu. Coba ya sebentar ya. Oke, jadi di sini di polanya adalah keterangan, subjek, predikat. Ya, cari yang gitu juga yang depannya keterangan dulu ya. Dari kalimat 10. 10 depannya keterangan bukan? Terakhir bisa sih, tapi kita biarin dulu. 8 setelah itu konjungsi bisa juga ya. 6, 6, 6. Nah, yang penting di sini adalah predikatnya adik-adik ya. Predikatnya itu adalah. Nah, cari yang pakai adalah ya. Kalau 10 predikatnya itu meningkat. Habis itu 8. 8 itu predikatnya disajikan. Beda ya. Berapa tadi? 10, 8, 6, 5, 2. Nah, sekarang 6. 6 predikatnya dieksplorasi. 5 dibagikan. Nah, harusnya 2 nih. Merupakan. Merupakan itu termasuk jenis kalimat yang dia tidak memiliki objek. Makanya kita pilih kalimat 2 aja. Ini kalau udah ada pilihan gini, kita udah pasti curiga kenapa dibalik urutannya. Harus curiga 2 sebenarnya sih. Ya, terus cerdas di situ. Ya. Oke, berikutnya nomor 61, kalimat yang tidak logis dalam bacaan di atas adalah yang mana? Nggak logis itu artinya dia tidak punya subjek atau tidak punya predikat. Tidak punya subjek atau predikat. Nah, bisa juga boros. Nah, kita cek ya dari kalimat 1 ke 3 ya. 3 subjeknya ada nggak nih? Ada. Hal ini dapat dilihat. 4 subjeknya ada nggak? Ada hasilnya tersebut. 5 mengenyam ada. 6. Nah, ini 6 nih yang ngawur nih. Jadi kita pilih 6 nih. 6 itu nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya. Gara-gara yangnya ada di sini. Gitu. Terus yangnya dibuang. Lebih enak dibacanya. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 62. Berikutnya ini nomor 62 ya. Nah, kalau kalian ngerjain frasa, itu gimana caranya? Nah, pertama, kamu lihat kelas katanya dulu, guys. Keragaman kata benda, budaya kata benda, itu pertama. Kedua, lihat imbuhannya, ada imbuhannya nggak? Ternyata ada. Nah, keragaman itu ada kesamaan. Nah, budaya itu nggak ada. Nah, makanya di sini kita bisa menyimpulkan frasanya polanya kata benda, lalu depannya ke di kata keduanya ada kata kean. Nah, jawaban tinggal mengacu kepada D sama E gitu. Ya, dia sama E. Tapi kalau kita lihat, oh ini bisa dua-duanya Kak, dua-duanya kata benda. Betul. Kalau kayak gini kita kasih kata bantu, keragaman sebuah budaya atau keragaman dari budaya, ya kan? Atau budaya. Oke, jadi kayak gitu caranya ngerjainnya ya. Nah, makanya dari sini kita kasih kata bantu nih. Kata bantunya keragaman sebuah budaya. Bisa kan? Oh bisa Kak, di situ dikasih kata sebuah. Nah, tapi kalau kesehatan seorang ibu bisa. Tapi lebih cocok di sini kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dari sebuah masyarakat. Kesehatan ibu enggak. Kesehatan milik ibu harusnya. Jadi itu jawabannya ya. Udah lebih ke E. Nomor 63. Bentuk peran pada kata perbedaan dalam kalimat 2 mempunyai kesamaan makna dengan bentuk peran pada kalimat yang mana. Perbedaannya artinya sesuatu yang berhubungan dengan beda. Sesuatu yang berhubungan dengan hal beda. Nah, cari yang sama. Kalau persimpangan tempat, ya, perhelatan acaranya. Persatuan, nah ini yang sama, berhubungan dengan sesuatu atau satu.
Perlindungan tempat, pertanyaan tempat. Gitu. Jadi kita pilih C saja ya adik-adik. Sekarang 64. Frasa manakah pada bacaan di atas yang memiliki jenis kata yang sama dengan jenis kata seimbang pada kata gizi seimbang? Seimbang kata apa sih? Jadi kalau frasa ingat frasa pasti kelas kata dulu yang kita sikat. Seimbang itu kata sifat. Nah, cari yang kata sifat juga. Nah, di sini jawabannya sehat, hati, gizi. Lebih ke sehat. Sehat itu kata sifat. Gizi kata benda, tubuh kata benda, hati kata benda, studi kata benda, kata kerja malah studi. Kata benda bisa, kata kerja tergantung konteksnya. Makanya di sini yang benar sehat. Sehat kata sifat. Oke, bisa ya. 65. Frasa beristirahat yang cukup. Memiliki sejajaran dengan bentuk frasa yang lain. Kita balik ke atas. Ya, kalimat 6. Karena sejajaran. Sejajaran itu berarti harus sama polanya. Tarik tanda dulu. Di sini ada kata pengaturan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, beristirahat yang cukup. Nah, di sini pengaturan kata benda. Ini kata benda nih deh. Kata benda. Olahraga kata benda. Habis itu koma dan beristirahat. Beristirahat kata kerja. Nggak boleh. Makanya kita harus ganti dengan istirahat yang cukup. Oke. Ya. Bisa ya? Oke, lanjut. Nomor 66. Bagaimana cara mengatakan ayah sedang tidur di sofa? Kayaknya ayah sih yotroso ya. Kita sedang cari sedang tidur. Tidur itu apa nih? Tidur nggak ada di atasnya. Sedang itu kayaknya ada kom-komnya. Bortoso, komfakso. Ada nggak tuh? Adanya ini nih. Ada som. Oh, udah pasti fix jawabannya nih. Lalu ada di itu apa? Fo itu di. Kalau mau itu pakai om-om. Nah, borsom. Udah dapat. Kok cepet Kak? Iya, Kak Didi nggak ngeliat semua. Kalau atu-atu PR, kayak kamu ngerjain bahasa Inggris, terus kamu nggak ngerti teks, nggak ngerti lah, nggak ngerti vocabnya, kamu bisa nebak-nebak dengan memilih-milih pola vocabnya. Nah, ini kan ini kan. Tadi di sini ada sedang tidur. Sedang apa sedang? Oh, ini sedang. Sedang itu ternyata yang ada sedang cuma di sini kom. Nah, berarti sedang membaca yang ada kom-komnya gitu. Oh, udah dapat. Oke, lanjut ya. Sekarang kita disuruh lagi misahin paragraf lagi mirip kayak tadi. Jadi 2 paragraf yang padu dan utuh. Gimana penyusunan kelompoknya? Nah, gitu. Ya udah ya, kita cek di sini. Etika. Tema pertama etika ya. Kedua masih etika lagi. Ketiga etika. Oke, ini antara 5 sama 6. Coba ya. Etika berdampak pada perilaku dan memungkinkan individu untuk membuat pilihan yang tepat. Etika juga memiliki peranan dalam kehidupan. Pentingnya etika tidak dapat diabaikan dalam banyak kehidupan, termasuk penerapannya dalam pendidikan. Apalagi etika pendidikan. Nah, ini kalimat 6 udah mulai beda cerita. Ada nggak? Nah, sip. Jawabannya 6. Karena 6 sudah ngomongin etika dengan pendidikan. Nah, yang lainnya cuma etika secara umum, guys. Gitu. Ya bisa ya, adik-adikku. Nomor 68, gagasan pada kalimat 6 dapat diungkapkan melalui apa? Jadi cari yang sama maknanya. Oke, di sini kan ngomongin kalimat 6 dibilangnya apa tuh? Pentingnya etika tidak dapat diabaikan dalam banyak lini kehidupan, termasuk penerapannya di bidang pendidikan. Jadi etika itu penting di setiap hal, khususnya di pendidikan. Nah, sama kayak gitu. Nah, di sini kalau kita cari yang A nggak nyambung, sama aja diulang-ulang. Yang B oke. Yang A bisa sih kita pilih. Yang A bisa. Hampir semua lini kehidupan. Ini sih lebih ke B. Nah, B ini ada sama. Jadi mesti cari yang sama maknanya ya. Jadi intinya kan tadi kalau kita baca pentingnya etika tidak dapat diabaikan dalam setiap lini. Berarti semua lini itu pasti ada etika, termasuk di
Pendidikan dan pekerjaan itu pasti ada. Makanya hampir di semua lini menerapkan etika, khususnya bidang pendidikan. Gitu. Ya, aman ya. Lanjut nomor 69. Kalimat yang tidak logis adik-adik. Oke, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kita tanya dulu. 2, 4, 6, 8, 10. Masih ingat kan? Yang tidak logis itu biasanya yang nggak punya subjek atau nggak punya predikat. Yang A, etika diartikan ada. Yang B, etika berdampak bisa. Yang C, etika tidak dapat diabaikan boleh. Nah, ini yang salah nih. Dengan etika akan membantu. Ini nggak boleh dengannya nih, harus kita buang. Harusnya etika akan membantu dalam menetapkan standar tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Karena subjeknya nggak ada, jadi keterangan. Kalau sekali ditanya, apa yang akan membantu dalam menetapkan standar? Dengan etika. Ditanya apa, jawabannya dengan. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ditanya ya apa, jawabannya ya apa. Ditanya siapa, ya jawabannya siapa. Nggak boleh setengah-setengah atau nggak nyambung. Nah, makanya jawabannya kalimat ke berapa tadi? 8. Oke. Bisa ya adik-adik ya. Lanjut, nah ini soal terakhir kita ternyata ya. Nah, pernyataan berikut yang menampilkan situasi serupa. Tadi bilangnya apa? Ngomongin etika. Etika itu penting loh. Nah, di semua bidang penting. Khususnya di bidang apa? Pendidikan sama pekerjaan gitu. Nah, di sini juga cari kayak gitu. Hal ini penting loh, khususnya di bagian ini tuh penting banget. Kalau enggak pasti salah. Nah, pasti ada yang enggak beres. Nah, makanya nanti kita jawab ini yang C. Sama kayak vaksin kan. Vaksin tuh saat pandemi penting buat masyarakat. Yang lebih penting lagi medis sama aparat. Kenapa? Karena mereka lah yang bakal sering ketemu publik, ketemu masyarakat. Makanya mereka perlu diberi vaksin gitu adik-adik. Bisa ya, aman ya? Nah, tuh itu ya pembahasan kita di materi PPU. Ya, nah, yang paling agak momok nih bahasa Panda, pasti beberapa dari kalian susah menganalisisnya karena bahasa Panda emang bahasa analisis ya, nggak bisa main tembak-tembak aja. Kita harus baca dulu kata-kata kuncinya. Nah, ya. Ya, jadi PU itu lebih gampang menganalisisnya ya. Kita nggak perlu waktu banyak, beda sama PBM dan PPU. Oke ya, kalau gitu Kak Didik sudahi saja pembahasan untuk simulasi 1 kali ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi kapan-kapan di video berikutnya. Oke, Assalamualaikum.